Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Di sini saya akan coba menginformasikan bagaimana cara membuat breakout room. Jadi breakout room itu adalah fitur yang disediakan untuk host dalam akun Zoom. Nah, breakout room ini seolah-olah kita membuat sekat dalam Zoom yang ada. Saya menyebutnya kelas utama. Jadi selama ini kita ngajar itu di kelas utama atau main class. Nah, di sini kalau misalnya kita mau membuat eee, kelas AKM ya, misalnya dalam satu akun itu akan kita buat 2 kelas gitu ya, maka saya hanya menyarankan breakout room-nya dibuat satu saja. Nah, tujuannya apa? Apabila ada anak yang keluar dari, room tersebut, dia akan masuk lagi ke kelas utama. Jadi kalau misalnya dia ada gangguan sinyal, dia pasti masuknya ke kelas utama. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya dia, masuk ke kelas utama tapi kita nggak ada, karena kita berada di breakout room, ya, tadi kan satu akun 2 kelas. Sehingga kalau misalnya ini guru pada masuk ke room 1 dan room 2, maka yang di kelas utama tidak ada orang. Akibatnya anak tersebut tidak bisa masuk ke dalam breakout room tadi, karena dia masih berada di kelas utama tadi. Makanya saya sarankan ketika mau membuat 2 breakout room dalam, kondisi AKM ya, yang mana anak-anak tersebut itu, kemungkinan besar dia harus masuk kembali, maka saya sarankan, dari 2 jadikan satu, sehingga tetap ada kelas utamanya. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Di sini saya punya admin SMPIA 8 sebagai murid ceritanya. Nah, di sini pada host, nah ingat Bapak Ibu bahwa host ini yang hanya bisa memberikan akses breakout room. Co-host itu nggak bisa. Jadi pastikan Bapak Ibu nggak keluar dari apa namanya, Zoom-nya. Karena nanti breakout room-nya akan, hilang. Nah, pertama sebelum breakout room dinyalakan, Bapak Ibu bisa pilih panah ini untuk share screen, kemudian pilih multiple participant can share simultaneously, sehingga banyak orang yang bisa, share screen nanti dalam breakout room. Cukup itu aja. Ya, kemudian, kita pilih breakout room. Nah, tadi saya bilang ya karena AKM kan 2 kelas, jadi kita pilih satu aja. Kemudian ini assign automatically, tujuannya itu anak-anak itu akan random, keacak ke dalam breakout room-nya itu random. Kemudian assign manually ini guru, full control dari guru. Nah, nanti pada saat, alkemis, bagian ini yang akan kami gunakan. Jadi ada satu Zoom yang akan kita bagi untuk 2 lomba, maka assign manual yang akan kita gunakan. Tapi saran saya untuk kelas AKM ya, ataupun diskusi di kelas biasa, saya menyarankan untuk let participant choose room. Tujuannya supaya anak-anak itu bisa memilih sendiri, lebih cepat jadinya Bapak Ibu ketimbang kita masukin satu persatu. Nah, tapi fitur ini hanya bisa, muncul pada Zoom yang sudah diupdate di anak. Jadi kalau anak belum update ya mau nggak mau kita harus masukin, secara manually nanti. Tapi ya nggak banyak kok Bapak Ibu. Oke, kita pilih setelah ini, kita pilih create. Nah, nanti akan muncul nih room 1. Nah, kalau untuk nanti alkemis ya, saya akan bikin nanti misalnya bukan tari, sorry, vokal misalnya. Nah, solo vokal ya gitu ya, lomba vokal. Nah, seperti itu. Nah, nanti ketika sudah selesai kita tinggal open all room gitu. Nah, di sini ada unassign. Unassign itu artinya ada orang yang masih di dalam kelas utama sehingga kita bisa masukkan assign to. Seperti itu. Kita masukin ke lomba vokal. Atau kita minta anak itu sendiri yang memilih. Caranya anak-anak bisa pilih di kolomnya ada breakout room Bapak Ibu. Jadi kalau misal dilihat nih, ya di sebelah sini itu ada breakout room. Jadi dia tinggal pilih gini. Aduh nggak kelihatan saya. Oke, dia pilih sini breakout room. Nah, dia langsung pilih. Oh, ada lomba vokal, tinggal join. Nah, nanti ketika dia join, dia akan masuk ke dalam, saya klik dulu deh. Susah banget. Dia akan masuk ke dalam, lomba vokal. Nah, seperti ini dia tinggal pilih join aja, gitu. Nah, nanti secara otomatis gitu, si anak ini akan masuk. Nah, dia udah nggak ada. Nah, di dalam kelas utama ini kita cuma sendiri. Kenapa? Karena anak tersebut sudah masuk ke breakout room. Nah, caranya kita bisa klik di sini breakout room. Nah,
seperti ini ya, dia anaknya udah masuk sini. Nah, bagaimana kita sebagai host untuk mengecek? Nah, kita tinggal pilih join, begitu Bapak Ibu. Jadi kita pilih join, ya. Nah, nanti di dalam joining ini kita akan ketemu lagi, gitu Bapak Ibu. Nah, kita ketemu lagi tuh, masih ada. Nah, kalau misalnya ternyata ada anak yang bermasalah gitu istilahnya. Nih misalnya kita pilih lagi breakout room ya, sorry, kita pilih breakout room keluar ya, hati-hati Bapak Ibu, beda ya, live meeting itu kita keluar dari Zoom, kita. And meeting for all semuanya ditutup. Nah, baiknya untuk berpindah pakai live breakout room, begitu. Nah, kita balik ke kelas utama, disebutnya main session. Nah, di area ini kalau misalnya nih tiba-tiba ada permohonan bantuan di anak, misalnya gitu. Kita nggak tahu kan roomnya berapa, misalnya ada buat diskusi gitu ya. Nanti anak bisa milih nih, ask for help. Di sini ada tuh. Kalau tadi kan masuk breakout room ya. Kalau di sini ada ask for help. Nah, kita pilih ask for help, dia nanya. Nah, nanti muncul minta untuk masuk. Nah, kita kasih bantuan dong dalam diskusi tersebut. Nah, kita join aja. Nah, ketika kita join, kita akan dibawa ke anak tersebut yang minta bantuan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita mau mengirim pesan kepada setiap anak yang dalam breakout room, misalnya, ini sebentar saya keluarkan dulu. Nah, saya pilih live room ya. Nah, misalnya saya di sini, saya mau menginformasikan ke anak-anak bahwa waktu diskusinya akan berakhir gitu ya. Nah, saya bikin di sini ada broadcast message to all. Artinya kita siarkan semua pesan kita ke semua anak yang ada dalam room. Misalnya gini, waktu tinggal 2 menit lagi, misalnya seperti itu. Nah, ini saya akan tampilkan juga tampilannya ya yang di handphone anak seperti apa. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, seperti ini. Nah, saya klik broadcast. Nah, nanti di sini Bapak Ibu, nah udah ada tulisan tuh ya di bawah ini ya. Nah, tulisannya itu adalah waktu tinggal 2 menit lagi. Sama persis seperti yang kita tulis dalam broadcast message. Itu aja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ketika selesai breakout room gitu. Nah, setelah selesai dari breakout room, kita misalnya udah mau menutup semua breakout room, Bapak Ibu tinggal pilih close all room. Maka breakout room akan tertutup dalam waktu 1 menit. Seperti itu. Atau kita minta anak untuk leave now dari handphonenya. Nah, itu lebih cepat lagi. Nah, ketika dia sudah selesai, anak-anak akan masuk sini. Tuh. Ya kalau anak-anak nggak sign ya otomatis mereka dalam 1 menit berakhir dia akan otomatis balik ke kelas utama. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.